Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, guru akuntansi di SMKN 1 Kota Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2 tahun 2023. Pada saat ini akan mengadakan PPL Aksi 1 dengan materi menganalisa data akuntansi perusahaan jasa dengan metode PBL. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan KM-nya disiapkan. Apa yang kita mulai pagi setiap pagi seperti apa? Silakan KM-nya. Siap. Berlapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembahasan kali ini, pembelajaran materi kali ini, kita akan membahas materi tentang daftar akun. Ya, daftar akun di perusahaan jasa. Nanti di perusahaan jasa itu daftar akunnya hampir sama dengan yang di manual, ya. Di komputer sama yang di manual sama. Tapi kalau di komputer ada tambahan. Ya, tambahannya 3. Yang pertama ada cost of sale, kemudian apa lagi? Beban lain-lain, dan yang terakhir income lain-lain. Untuk penjelasan yang pertama kita lihat di materinya. Ya. Ini kita bahas masalahnya daftar akun. Kenapa pentingnya daftar akun? Karena kalau kita bertransaksi, misalnya dijual barang dagangan tunai, maka kalau kita nggak tahu akunnya kita bingung tuh, ya, dijual apa akun. Ya. Tapi kalau dengan adanya akun, ya, perkiraan kita tahu kalau dijual barang dagangan tunai berarti kita dapat duitnya namanya cash. Ya. Kreditnya di penjual. Ya. Oke. Sekarang kita perhatikan definisi daripada daftar akun. Nah, ini untuk materi pembelajarannya bisa dilihat juga di sini, ya, di Google Sheet saya bisa dilihat nanti. Nah, ini pengertian menurut para ahli daripada daftar akun. Jadi menurut Kuswadi tahun 2008 bahwa akun atau rekening adalah alat untuk mengklasifikasi, ya, atau meringkas suatu perhitungan daripada aktiva bisnis. Bisnis itu ya, untuk definisi pengertian seperti ini Pak Kuswadi. Jadi akun atau rekening itu sama, ya. Kalau orang menyebutnya akun atau rekening itu sama, yaitu alat untuk mengklasifikasi dan meringkas perhitungan aktiva bisnis. Nanti bisa dilihat beberapa definisi atau pengertian menurut para ahli. Nah, di dalam akun Mayop atau komputer akuntansi itu ada yang namanya header. Ya, header, ya. Header itu namanya akun kepala. Contohnya gini. Akun kepala ini namanya header. Header nanti dibagi dua juga. Ada header yang paling puncak, ya, aset. Ada header yang seperti aktiva lancar, itu header juga. Nah, aktiva lancar ini punya anak buah atau detail, ya, seperti misalnya kas, piutang,
ya. Kemudian perlengkapan dan seterusnya, ya. Itu namanya header, ya. Kemudian kalau yang detail, ini bagian terkecil daripada akun. Jadi udah nggak ada yang kecil, lebih kecil lagi. Contoh detail, kas di tangan, ya. Yang kedua, kas bank. Yang ketiga, piutang, ya. Tapi kas banknya ini kas bank mandiri gitu ya. Kalau kas dan bank doang itu bisa jadi header. Kemudian perlengkapan dan seterusnya, pembagiannya. Hal yang lain untuk pengkodean, ya, kode. Ya, seperti halnya kendaraan atau nama kamu, ya, ini ada punya kode. Jadi setiap kita beli barang atau produk biasanya ada kodenya, ya. Contoh kita beli motor ada kode mesin. Kemudian kita udah naik motor ada kodenya juga, ya, nomor plat itu. Nah, kalau nomor plat kendaraan motor ini dia kombinasi, ya, antara huruf dengan angka. Seperti B, bla 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 bla, belakangnya 3 huruf atau 2 huruf, ya. Nah, kemudian pengkodean yang kedua ada angkanya. Seperti nomor NIS kamu, ya, nomor KTP, nah itu numerik. Kemudian ada yang huruf. Nah, huruf seperti apa huruf? Seperti nama kamu itu huruf, ya. A dimulai dari A, berarti Anissa, B, Didi, dan seterusnya. Nah, ini fungsinya. Kalau di sini saya jelasin adalah fungsi berdasarkan yang ada di mayoknya, ya. Kalau dia berfungsi sebagai akun, ini penjelasannya, komponen utama dari sistem akuntansi dan seterusnya. Kalau menurut banking dan seterusnya. Jadi pembelajaran materi ini, akun tentang akun, ini harus dibarengi dengan membuka aplikasi komputer akuntansinya, ya. Harus dibarengi. Karena kalau tidak dibarengi kita akan bingung juga. Maksudnya akun yang di sini, ya. Nah, ini contoh akun yang sudah ada di dalam mayat. Ya. Dilihat. Nah, yang dimaksud header yang seperti ini, biasanya dia tulisannya huruf besar dan hitam, ya. Nah, yang detail yang seperti ini, ya. Nah, fungsinya salah satu dibuat header ini adalah kalau kita menjumlah detail-detail semua, ya, akun-akun detail, maka dia nanti berakumulasi di dalam akun header, akumulasinya. Tapi kalau misalnya kas bank nih, ya, saya up down, saya samakan sama ini aktiva lancar, maka aktiva lancar tidak menjumlah, ya. Dia tidak menjumlah keseluruhan dari aktiva lancar. Kenapa? Karena udah diwakili sama ini. Jadi pembuatan akun seperti ini salah, makanya dia harus di down biar jumlah aktiva lancar adalah seperti ini, dari persediaan sampai dengan kas bank. Ini ya fungsi akun, ya. Setelah fungsi akun, bagaimana cara pembagian akun, ya. Pembagian akun tadi udah. Nah, sekarang pengkodeannya juga udah. Nah, ini fungsinya juga sudah. Lanjut dengan fungsi cara membuat akun, ya. Cara membuat akun kita praktekkan di Mayok, di Mayok. Cara membuat. Kalau kita contohkan misalnya ini yang kita hapus dulu, ya. Cara menghapus akun. Ini akun yang tidak ada linknya, cara menghapusnya kita klik ini, ya. Kita klik seperti ini. Kita klik seperti ini, diedit, ya. Klik, kemudian
klik edit di sini di menunya, kemudian delete. Nah, ini cara menghapus akun. Bagaimana kalau cara membuat? Nah, kita klik new, ya. New. Kalau kita membuatnya header, kita klik header. Kalau detail, detail, ya. Kemudian tipe datanya jangan lupa, ya. Nah, tipe datanya ada current asset. Kita kasih nomor berapa? Misalnya 11901. Ya. Misalnya namanya sewa dibayar di muka. Ya. Kita klik OK. Nah, dia akan muncul sini ya. Sewa dibayar di muka. Nah, sekarang kalau diedit, cara mengeditnya klik ini edit. Nah, misalnya kita edit nomornya, ya. Nomornya kita buat sini 209 misalnya. Sekarang udah pindah, ya. Pindah di bawah. Oke, barangkali cukup sekian pembahasan untuk masalah akun. Barangkali ada yang mau ditanya tentang pembelajaran akun ini. Kalau tidak ada yang mau nanya, saya yang nanya nih. Saya nanya deh. Ya. Saya tanya, Wih, gini Pak. Untuk nomor akun itu tuh semuanya itu beraturan atau yang misalkan seperti yang toh kayak misalkan sewa dibayar dibuka dia misalkan nomornya 1190 itu untuk di soal yang lainnya apakah nomornya sama seperti itu atau tidak? Tidak, boleh sama. Tidak juga tidak apa-apa. Tapi yang jelas harus ada aturannya seperti ini. Ya. Nah, untuk penggolongan akun, ya, digit pertama ini adalah golongan akun. Contohnya misalnya golongan pertama apa namanya? Aset, ya kan? Aset. Kalau golongan yang nomor 2, Utang. ya, kewajiban atau utang. Nah, itu namanya golongan akun. Ya. Kemudian yang kedua nih ada kelompok akun. Nah, di dalam golongan itu ada dibagi lagi kelompok. Contoh aset, dibagi 3. Ya, dibagi 3 kelompok. Apa aja? Aktiva lancar atau aset lancar, tetap, dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Itu namanya kelompok akun. Nah, sekarang kalau jenisnya, tadi dibilang kan aset dibagi ke dalam 3 kelompok. Ya, aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Aktiva lancar ini dibagi lagi namanya jenis akun. Ini lagi menjadi misalnya kas, piutang, sewa dibayar muka, dan seterusnya. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita masuk ke e-learning. Silakan buka e-learning, kita bagi kelompok ya. Ini kelompok 1 nih. Kelompok 1 depan saya, kelompok 2. Kelompok 1 sukunya, kepala sukunya April. Kelompok 2 Nesa, kelompok 3 Naswa, suka lupa saya. Kelompok 4 ya, nah, kelompok 5 saya kenalnya Ilmi doang. Terus kelompok 6 Risna. Kelompok 7 Ocha. Kelompok 8 Gadis, kelompok 9 Bilkis. Nah, silakan dibuat kelompok dan hidupkan masing-masing komputernya satu aja. Jadi kelompok kerjanya satu. Ya.
kita perhatikan dulu materi sedikitnya tentang akun tipe ya. Karena pokok bahasan kita hari ini adalah membuat akun. Bukan hanya akun, tapi juga tipe akun dan nomor akun. Ya. Nah, lihat di sini ada kode ya. Kodenya ini berisi angka ya atau nomor. Ya. Nah, ini akun tipenya, ini ada header, ada detail. Nah, seperti saya sebutkan tadi, header ini terdiri dari kalau di umum ada 5 bagian ya. Kalau yang manual ya, aset, liability atau kewajiban, equity, kemudian pendapatan dan beban. Ya. Tapi kalau di Mayop, headernya ada berapa? Ya, ada 8. Apa aja? Ya, pertama nih aset, yang kedua liability, ketiga, oke. Oke, jelas ya. Jadi tipe akunnya, headernya ada 8. Kalau di manual ada 5. Nah, kemudian ada detailnya. Nah, detail dari tipe akun. Aset itu tipenya ada berapa? Detailnya ada 5 ya. Bank, akun receivable, order asset, fixed asset, dan order asset. Okay. Liability juga ada berapa? 5. Credit card, akun payable, order, ya. Oke. Nah, yang lainnya equity income 1. Ya, menentukan headernya. Aktiva, header apa detail? Header. Nah, tahunya dari mana? Karena dari angka. Ya, dari angka pertama nih ya, nomor 1. Kalau nomor 1 belakangnya nggak ada angka lain, 000, dia berarti header, itu aja ya. Tuh. Kalau aktiva lancar, header apa detail? Nah, kenapa header? Karena di bawah dia ada akun lagi ya, yang berhubungan dengan dia ya, header. Nah, akun tipenya apa nih? Aset. Tahunya dari mana? Dari pembagian tadi yang ini ya. Mana? Ini ya. Dari yang ini. Jadi letak kuncinya ada di sini. Ya. Oke, lanjut. Kemudian aktiva lancar tadi header, akun tipenya? Aset. Ya, pokoknya kalau header dia pasti aset. Kalau yang aktiva ya, aset. Kasban? Header. Maka akun tipenya aset. Oke. Kalau nggak aset nggak bisa ya. Di Mayopnya nggak bisa. Kas di tangan? Header apa detail? Nah, detail. Akun tipenya? Bank. Kenapa Bang? Ya, karena dia bagian dari uangnya adanya di bank. Ya. Tipe akunnya bank. Karena di Mayop nggak ada tipe akunnya kas, nggak ada. Nah, sekarang tugas kamu presentasi. Oh ya. Ya, ngomong. Nih, akun numbernya misalnya berapa? Coba 5.000. 5.000, berarti 5, 1, 2, 3, 4 dong. Enggak 5.000. 5.000 berapa gitu. Nah, Terus kita pencet enter. Terus kita namain akun name-nya ya, teman-teman. Namanya apa? namanya bisa kan kita kesini. Nah, ini di bagian cost of sales beban listrik. Jangan beban Adanya di nomor 6. Kalau 5 itu Coba angkut penjualan. Terus langsung kita okein. Nih, sudah ada. sudah Beban ada. angkut. Ya, makasih. Ada pertanyaan? Ya, udah selesai semua. Udah ya. Oke, sekarang
Ada pertanyaan dari pembelajaran kita hari ini? Ya. Kalau nggak ada beberapa rangkuman dari penilaian kita pembelajaran proses belajar hari ini. Yang pertama ya, nah, ini perlu diingat. Untuk membuat akun di pembelajaran komputer akuntansi ada berapa cara? 2, manual dan mengimpor. Ya. Yang kedua, di dalam pembuatan akun yang perlu diketahui adalah headers dan detail. Ya, kalau di manual nggak ada header, nggak ada detail. Ya, istilahnya nggak ada, tapi yang jelas harus tahu. Yang ketiga, di dalam komputer akuntansi ada yang namanya tipe akun. Ya, tipe akun itu untuk identitasnya. Ya, misalnya kas di tangan, tipenya bank. Terus Bank Mandiri tipenya bank juga. Kemudian piutang tipenya. Jadi tipe dalam komputer akuntansi di Mayop untuk aset ada berapa tipenya? Nah, ada 5. Insya Allah pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Insya Allah kita tutup dulu dengan doa. Silakan KM kita tutup doa. Ya, perhatian semuanya. Selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.